Shalom sobat kabar baik dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merespon ocehan dari seorang ibu mualaf. Dia sebelumnya agama Katolik dan pada akhirnya dia masuk Islam karena dia mendapatkan pencerahan menurut dia. Lalu dia mengklaim bahwa dirinya sebetulnya lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Setelah dia masuk Islam, dia menemukan bahwa kami orang Islam lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Mari kita simak pernyataan beliau. Bibel kalian nih ya, aku bukan mau berdebat panas ya. Coba deh kamu tontonin Zakir Naik itu. Bahwa ada beberapa ayat yang menyatakan keraguan dan sudah memerintahkan, bahkan kami yang Islam ini lebih Kristen daripada kalian loh yang Kristen tuh. Salah satunya apa? Ya, contohnya contohnya satu ya. Yang jelas-jelas ya, doa waktu saya masih agama Katolik itu doanya kayak gini nih. Ini doa wajib nih bagi umat Katolik nih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berarti Tuhan Yesus yang kesembah-sembah itu, yang berbentuk manusia itu, punya Tuhan lagi yang tak nampak. Itulah yang disembah oleh Islam, yang menciptakan langit dan bumi ini. Terus kau baca tuh perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 1, maka roh Allah melayang-layang di permukaan bumi ini. Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pengakuan dia dan dasarnya adalah menurut dia Yesus bukan Tuhan karena Yesus menyembah kepada Allah yang tidak kelihatan. Dia mengambil dari Kejadian 1 di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ayat ini menjadi dasar dia berargumentasi. Dia menjelaskan bahwa ya, Yesus yang berbentuk manusia, yang kalian sembah-sembah itu, dia ternyata menyembah kepada Allah yang tidak kelihatan. Dasar argumentasinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada ibu itu, kita nggak usah masuk dalam-dalam lah. Saya hanya kasih beberapa ayat. Berarti dia mengatakan bahwa Yesus bukan sang pencipta juga kan? Oke, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ayat ini teman-teman ini merujuk kepada Yesus Kristus, menjelaskan bagaimana Yesus Kristus yang adalah sang pencipta juga. Saya juga akan membacakan satu ayat lagi dari Kolose 1 ayatnya yang ke-15. Keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Di sini ayat-ayat yang saya berikan ini jelas menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ibu yang tadi menurut saya mungkin waktu dia masih Katolik, dia pergi gereja mungkin hanya di gerbangnya saja, dia tidak masuk terus. Akhirnya dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kedua, mungkin dia tidak pernah ikut kelas-kelas pelajaran Alkitab di gerejanya. Jadi membuat dia menjadi orang yang tidak mengerti apa-apa. Dia dengan mudahnya mengambil Kejadian 1. Ini menjadi rujukan dia mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan orang Kristen yang menyembah Yesus yang manusia itu, ternyata Yesus itu punya Allah yang tidak kelihatan. Lah, artinya Yesus bukan Allah. Nah, semoga
ibu yang tadi, kamu paham apa yang sudah saya jelaskan? Ini belum dalam sebenarnya, ini hanya kulit-kulitnya aja. Jadi dalam 1 Yohanes sama 1 Kolose, ibu baca baik-baik, jangan hanya copot-copot ayat seperti tadi. Buka Alkitab, baca dengan baik. Pelajari itu apa yang dimaksud dalam Yohanes 1 tersebut. Dan apa yang dimaksud dalam Kolose 1 tersebut. Ibu baca sampai habis. Ibu renungkan. Sehingga tidak menjudge kami bahwa kami percaya Yesus yang bukan Tuhan. Kita paksakan Yesus menjadi Tuhan. Ya kan? Ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu jelas. Yesus terlibat dalam penciptaan. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dia ada sebelum dunia diciptakan. Dia ada sebelum segala sesuatu itu ada. Artinya apa? Dia adalah Allah itu sendiri. Jadi mohon untuk ibu jangan sembarangan ngoceh. Karena orang Kristen itu pada pintar-pintar. Mungkin karena kamu tidak pintar, ya artinya kamu meninggalkan kekristenan. Dan karena di sana kamu mudah dibodohi, ya akhirnya kamu jadi seperti itu. Jadi semoga ibu paham. Dan untuk teman-teman muslim lainnya yang memiliki paham yang sama seperti ibu tadi, menggunakan ayat Kejadian 1 untuk mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan, silahkan baca baik-baik. Makanya saran saya adalah kalau baca Alkitab itu secara keseluruhan, dari Kejadian sampai Wahyu. Karena Anda akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda selama ini. Oke teman-teman semua, hanya ini yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.